warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hagar Kamser absen 30 yang akan saya bahas materi tingkat D1 yaitu profesi dan kewirausahaan, job profil dan teknopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Fia Bunga Arianti, nomor absen 33. Saya Wafid Saramadani, absen 34. Saya Dina Nafiana, absen 10. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Pertama ada teknopreneur. Kata teknopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara dua bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Menjadi teknopreneur yang sukses: 1. Membangun sebuah tim. 2. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. 3. Keputusan tentang strategi akhir. Contoh teknopreneur sukses yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis teknologi baik di luar maupun dalam negeri. Berikut beberapa di antaranya. 1. Jeff Bezos. 2. Mark Zuckerberg. 3. Elon Musk. 4. Nadiem Makarim. Selanjutnya yaitu perbedaan teknopreneur dan entrepreneur. A. Produk. Technopreneurship lebih mengedepankan basis teknologi pada setiap produk atau layanan yang dikembangkan, sedangkan entrepreneurship biasanya lebih fokus pada intrinsik produk, kualitas serta tidak selalu mengandalkan teknologi. B. Motivasi. Entrepreneur sangat berorientasi pada peluang bisnis dan peningkatan revenue setinggi mungkin, sementara teknopreneur lebih mengarah ke perubahan sistem yang sudah ada atau bersifat tradisional. C. Fokus. Perbedaan utama dan paling mencolok terletak pada fokus keduanya. Fokus entrepreneur yaitu menciptakan peluang kewirausahaan dengan cara mengembangkan inovasi, sedangkan technopreneur fokus utamanya cenderung lebih spesifik, yakni menciptakan bisnis yang mengandalkan basis teknologi. Selanjutnya yaitu job profile. Pentingnya memiliki job profile yang jelas adalah agar calon karyawan-karyawan dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari posisi apa yang mereka lamar. Dengan mengetahui job profile, calon karyawan dapat mengevaluasi apakah mereka memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Selain itu, job profile juga membantu perusahaan dalam proses seleksi karyawan, karena dengan subprofil juga membantu perusahaan dapat mencari calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan posisi tersebut. Berikut manfaat job profile. 1. Membantu dalam proses rekrutmen. 2. Memperjelas harapan dan tanggung jawab. 3. Meningkatkan evaluasi kerja. Dan 4. Menyediakan dasar untuk mengembangkan karir. Selanjutnya, berikut beberapa profesi di bidang teknologi yang akan dibutuhkan di masa sekarang. 1. Database administrator, mengelola dan memelihara sistem basis data, memastikan data aman, teratur, dan dapat diakses. Web developer, menciptakan dan memelihara situs web menggunakan bahasa programming web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, berikut beberapa profesi di bidang teknologi yang akan dibutuhkan di masa sekarang. Database administrator, mengelola dan memelihara sistem basis data, memastikan data aman, teratur, dan dapat diakses. 2. Web developer, menciptakan dan memelihara situs web menggunakan bahasa programan web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. 3. Komputer
Merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur jaringan komputer. 5. Game developer, mengembangkan di video game termasuk desain, programan, dan grafis. 6. Integrated System Developer, mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau AI dan mempelajari pelajaran mesin untuk organisasi dan pengambilan keputusan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fisyanatin Alia, absen 16. Saya ingin bertanya, apa saja tugas dan tanggung jawab programmer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Tugas dan tanggung jawab seorang programmer adalah menganalisis kebutuhan program, merancang model sistem, menulis kode program, melakukan debugging, dan melakukan promosi program. Apakah sudah puas? Saya ingin bertanya lagi, apa saja sih tugas seorang software developer? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Vivi. Tugas dari seorang software developer yaitu 1. Memodifikasi suatu software agar kerusakan dapat diperbaiki. 2. Mengarahkan dan mengembangkan uji sistem software serta prosedur validasi. 3. Bekerja sama dengan programmer, sistem analisis, dan pekerja lain. 4. Melakukan analisis kebutuhan pengguna dan software untuk merayakan desain produk. Apakah puas dengan jawaban kami? Ya, saya puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.